bentik. Bentik merupakan wilayah ekologi pada wilayah terendah atau dasar dari suatu perairan, seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di air. Zona bentik selalu berhubungan dengan dasar danau atau lautan. Lokasi zona bentik tergantung pada kedalaman badan air. Di dalam sinar matahari mungkin tidak mencapai zona bentik, membuatnya terlihat lebih gelap. Oleh karena itu, suhu zona bentik juga rendah. Juga karena berat volume besar di air di atas, zona bentik harus menahan tekanan yang besar. Organisme yang hidup di bawah air tersebut disebut bentos. Bentos termasuk bintang laut, tiram, kerang, siput, krustae, cephalopoda, teripang, dan anemon laut. Sebagian besar organisme bentik berfungsi sebagai sumber makanan untuk ikan. Organisme di zona bentik dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan letak rumah mereka. Mereka yang hidup pada dasar laut yang dikenal sebagai epifauna. Organisme yang hidup di bawah tanah lantai dasar laut disebut infauna. Zona bentik memiliki banyak fungsi ekologi seperti mengatur aliran bahan dan energi pada ekosistem sungai melalui hubungan. Karena ini, korelasi antara aliran energi dan nutrisi. Makroinvertebrata zona bentik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sumber makanan pada ikan dan organisme lain dalam ekosistem akuatik. Misalnya, penambahan jumlah nutrisi ke sungai selama beberapa tahun mengakibatkan peningkatan invertebrata kelebihan dan biomasa. Ini pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan sumber makanan bagi spesies ikan asli dengan perubahan signifikan struktur komunitas makroinvertebrata dan jalotropis. Ini adalah contoh jenis biota atau organisme pada bentik seperti kerang, seafood, udang, atau kepiting. Ini adalah contoh pembagian zona bentik dan pelagik. Sini saya akan menjelaskan tentang pelagik. Pelagik berarti terjadi atau hidup di daerah terbuka dari badan air. Zona pelagik termasuk lapisan paling atas dari badan air yang melakukan fungsi ekologis penting seperti penyerapan panas, penyerapan oksigen, dan produksi makanan melalui fotosintesis. Karena ketersediaan sinar matahari, oksigen dan suhu menurun dan tekanan meningkat seiring meningkatnya kedalaman badan air. Zona pelagik dapat dibagi berdasarkan fluktuasi, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik merupakan daerah laut dangkal dengan kedalaman hingga 200 meter. Zona ini masih dapat tembus cahaya sampai ke dasar sehingga asupan energi untuk produsen masih maksimal. Pada zona ini dapat ditemukan berbagai ekosistem dan komunitas yang mampu menghasilkan produktivitas primer seperti ekosistem kelamun, ekosistem terumbu karang, dan komunitas rumput laut. Biota yang hidup di daerah ini adalah plankton, bentos, dan nekton. Kurung ikan, udang, kepiting, termasuk mamalia laut. Zona oseanik. Zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas, mulai dari daerah yang masih dapat ditembus cahaya sampai daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari hingga dasar laut. Pada zona ini terdapat lapisan termoklin dan haloklin. Termoklin merupakan penurunan suhu yang sangat drastis sehubung dengan bertambahnya kedalaman. Sementara itu, haloklin merupakan penurunan salinitas yang drastis sehubung dengan bertambahnya kedalaman. Adanya salah satu atau kedua lapisan tersebut akan bertampak pada bagian air di permukaan tidak dapat bercampur dengan air bawahnya. Pelagik kaya sumber daya untuk mempertahankan kehidupannya, karena sebagian besar kehidupan laut, baik flora dan fauna, ditemukan di zona ini. Organisme fotosintetik dari tingkat mikroskopis atau diatom, plankton, dan mikroalga ke tingkat makroskopik atau bisa disebut juga ganggangan besar dan rumput laut terjadi di zona ini. Juga karena ketersediaan tanaman herbivora serta karbivora aktif di zona pelagik. Ini adalah contoh ikan di zona pelagik.
Ikan hiu makan bakwan, thank you everyone.